Sejarah perkebunan teh. Teh pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada awal abad ke-19. Pohon teh diperkenalkan dan ditanam di perkebunan-perkebunan di daerah-daerah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan Bali. Selama masa penjajahan Belanda, perkebunan teh di Indonesia dikembangkan secara besar-besaran. Teh menjadi komoditas penting yang diekspor ke negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Perkebunan teh di Indonesia dikelola oleh perusahaan-perusahaan Belanda dan pekerja yang mayoritas adalah pekerja migran dari Jawa dan Madura. Namun, setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, perkebunan-perkebunan teh tersebut diambil alih oleh pemerintah Indonesia melalui nasionalisasi. Pemerintah mendorong pengembangan dan modernisasi industri teh di Indonesia termasuk dalam hal pengelolaan dan distribusi. Koperasi petani teh didirikan dan petani diberi pelatihan dan didukung untuk meningkatkan kualitas teh yang dihasilkan. Seiring berjalannya waktu, teknologi proses produksi teh terus berkembang. Industri teh di Indonesia semakin maju dan diverifikasi produk teh menjadi lebih beragam. Teh Indonesia dikenal di pasar internasional karena kualitas dan keunikan rasanya, seperti teh dari daerah Gunung Mas, Puncak, dan daerah-daerah lain yang terkenal dengan produk tehnya. Budidaya teh adalah proses menanam dan memperoleh pohon teh untuk memproduksi daun teh yang berkualitas. Berikut adalah langkah-langkah dalam budidaya teh. Pemilihan lahan. Pilihlah lahan yang cocok untuk pertumbuhan pohon teh. Lahan yang optimal memiliki tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari yang cukup, memiliki akses yang mudah untuk pengairan. Persiapan lahan. Lakukan pembenahan lahan dengan membersihkan gulma, membajak atau menggemburkan tanah, dan menghilangkan batu atau benda-benda yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Pemilihan bibit. Pilih bibit teh berkualitas, varietas yang sesuai dengan kondisi iklim dan lahan. Bibit teh dapat diperoleh dari stek, tunas, dan biji. Penanaman. Tanam bibit teh dengan jarak yang sesuai antar tanaman, biasanya sekitar 1 atau 1,5 meter. Pastikan bibit teh ditanam dengan kedalaman yang tepat dan dikompresi dengan baik agar akar dapat tumbuh dengan baik. Pengairan. Tanaman teh membutuhkan kelembapan yang cukup. Pastikan tanaman mendapatkan penyiraman yang cukup tetapi tidak berlebihan. Pengairan dapat dilakukan menggunakan irigasi, hujan, atau sistem pengairan lainnya. Perawatan tanaman teh meliputi beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan lahan. Tanaman teh membutuhkan lahan dengan sinar matahari yang cukup, drainase yang baik, dan kelembapan udara yang tinggi. Persiapan lahan. Lakukan pemupukan dengan pupuk kandang atau pupuk kompos untuk memperbaiki kesuburan tanah. Kemudian penanaman. Tanaman teh dapat ditanam menggunakan bibit atau stek. Kemudian pemeliharaan kebersihan. Bersihkan gulma dan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman teh agar tidak bersaing dengan nutrisi dan air. Pemberian air dengan cara menjaga kelembapan tanah dengan memberikan air secara teratur. Kemudian melakukan pemangkasan pada tanaman teh untuk menjaga bentuk tanaman dan memastikan produksi daun teh yang berkualitas. Pemupukan rutin dilakukan dengan pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Pengendalian hama dan penyakit seperti penyakit kutu daun, ulat, dan jamur dengan menggunakan pestisida dan fungisida yang aman untuk mengendalikan hama dan penyakit. Kemudian pemanenan dilakukan pada panen daun teh secara berkala sesuai dengan varietas tanaman teh yang ditanam. Pengeringan dan pengolahan daun teh dengan cara yang tepat sesuai dengan jenis teh yang akan dihasilkan. Setelah itu dilakukan tahap penggulungan dan pengemasan. Perawatan yang baik akan menghasilkan tanaman teh yang sehat dan berkualitas, sehingga
kita dapat menikmati teh yang enak dan segar. Agroindustri teh adalah sektor industri yang mencangkup produksi teh secara besar-besaran. Agroindustri teh meliputi kegiatan mulai dari pembudidayaan tanaman teh, pengolahan daun teh menjadi produk teh, hingga distribusi dan pemasaran produk teh. Data statistik produksi teh merujuk pada jumlah dan nilai produksi teh dalam suatu periode tertentu. Beberapa data statistik yang biasanya termasuk dalam data produksi teh antara lain, jumlah produksi teh merupakan data yang mengidentifikasikan beberapa banyak teh yang diproduksi dalam satu periode. Biasanya diukur dalam ton atau kilogram. Nilai produksi teh merupakan data yang menunjukkan nilai ekonomi dari produksi teh. Varietas teh yang diproduksi. Data ini mencangkup informasi tentang jenis teh yang diproduksi seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan sebagainya. Daerah produksi. Data ini mencangkup informasi tentang daerah atau negara mana yang menjadi produsen teh utama. Beberapa negara yang terkenal dengan produksi tehnya adalah Cina, India, Kenya, dan Sri Lanka. Selanjutnya, perbandingan produksi tahun lalu. Data ini membandingkan jumlah produksi teh dengan periode sebelumnya. Selanjutnya, pemakaian lahan. Data ini mencangkup luas lahan yang digunakan untuk penanaman teh. Biasanya memberikan informasi tentang sejauh mana industri teh mengambil alih lahan pertanian. Geografi perkebunan teh mencakup lokasi dan kondisi fisik perkebunan teh termasuk iklim, tanah, dan topografi. Di mana teh ditanam ini melibatkan penentuan situs-situs yang optimal untuk perkebunan teh, seperti dataran tinggi yang memiliki iklim sejuk dengan curah hujan yang cukup. Topografi perkebunan teh di sisi lain berkaitan dengan bentuk dan struktur lahan di perkebunan teh. Topografi dapat mempengaruhi keberlanjutan perkebunan teh karena dapat mempengaruhi drainase dan kualitas tanah, serta mempengaruhi efisiensi operasi seperti pemeliharaan tanaman dan panen. Topografi juga dapat mempengaruhi cara kerja perkebunan teh termasuk penanaman dan pemanenan teh. Perkembangan harga teh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu permintaan dan pasokan, cuaca, kondisi ekonomi, tren konsumsi, dan nilai tukar mata uang. Potensi komoditas perkebunan teh di Indonesia cukup besar karena kondisi geografis dan iklim yang mendukung pertumbuhan teh. Beberapa faktor yang menjadi potensi komoditas perkebunan teh di Indonesia antara lain luas lahan yang cukup besar. Indonesia memiliki luas lahan yang cukup besar dan cocok untuk pertumbuhan teh, terutama di daerah pegunungan seperti Puncak, Bandung, Ciwidey, dan daerah di Jawa Barat lainnya. Kemudian iklim yang cocok. Tanaman teh membutuhkan iklim yang lembab dan sejuk untuk pertumbuhannya. Iklim tropis di Indonesia terutama di daerah pegunungan menciptakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan teh. Kemudian varietas teh yang beragam. Indonesia memiliki beragam varietas teh seperti teh hijau, teh hitam, teh oolong, dan teh putih. Hal ini memungkinkan petani teh untuk menghasilkan berbagai jenis teh sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian kualitas teh yang tinggi. Teh Indonesia memiliki kualitas yang tinggi, terutama teh sencha dan teh Darjeeling. Hal ini menjadi daya tarik bagi konsumen lokal maupun internasional. Kemudian potensi ekspor yang besar. Dengan kualitas yang tinggi dan permintaan pasar yang tinggi, teh Indonesia memiliki potensi untuk diekspor ke berbagai negara. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani teh, juga membantu meningkatkan devisa negara. Kemudian yang terakhir, permintaan pasar yang tinggi. Teh menjadi minuman yang populer di Indonesia dan juga memiliki permintaan pasar yang tinggi. Di pasar internasional, banyak negara seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat merupakan pasar yang besar untuk teh.